Halo, selamat siang pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fajar dalam acara Dunia Kewirausahaan. Nah, saat ini saya sedang berada di Desa Madiredo, Dusun Sobo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Wah, jauh ya, tentunya lumayan jauh. Perjalanan ke sini juga tadi penuh liku-liku. Waduh, penuh liku-liku naik sepeda motor. Wah, bawa perlengkapan. Wah, akhirnya sampai juga di sini. Nah, pengen tahu kan saya ada di mana? Saya lagi ada di rumah produksi UD Della Muda. Waduh, dari namanya aja sudah mengajak kita untuk membangun rasa inovasi. Waduh, jiwa muda, semangat ini. Wah, terus pengen tahu lebih lanjut tentang Della Muda itu apa? Nah, yuk kita kepoin. Di sebelah saya ini udah ada seorang ibu muda yang cantik. Oh, tapi sebelum itu saya mau kasih informasi dulu nih sedikit nih. Sebelum kita berbincang-bincang. Tadi saya sampai di sini, saya disambut oleh semangkok bakso. Baksonya tuh pedes banget. Dan ternyata bakso itu adalah ciri khasnya dari Della Muda. Nah, untuk info lebih lanjutnya, yuk kita tanya yang ada di sebelah saya ini, ibu muda yang cantik ini, yang kreatif, yang inovatif, dan penuh semangat, selalu murah senyum. Nah, beliau adalah Ibu, saya perkenalkan ya, beliau julukannya Bunda. Bu Della, tentang Della Muda ini. Selamat siang, Bu Della. Ya, siang Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar sudah datang ke Dapur Della Muda yang ada di kawasan Pujon, Desa Madiredo. Mas Fajar, gini, Della Muda memproduksi beberapa item dari inovasi itu, dari karya-karya itu banyak inovasi. Di antaranya ada carang mas apel dari perkebunan, ada carang mas wortel dari pertanian, ada carang mas ketela, ada peyek, ada tak-tak sebangsa basreng, ada kenak, ada bakso kuliner pedas, ada catering. Nah, juga ada istilahnya sereng dan lain sebagainya. Nah, Della Muda menyiapkan semuanya itu dari 9 tahun yang lalu. Dan Della Muda tentunya yang menjadi produk unggulan adalah carang mas apel dan carang mas wortel. Loh, mungkin Mas Fajar akan bertanya, kenapa kok sampai banyak inovasi? Ya, karena gini Mas. Karena Della Muda dengan berjalannya waktu dipercaya sebagai tempat edukasi, tempat kunjungan untuk pembelajaran dari perempuan-perempuan yang hebat itu tadi. Nah, PR Della Muda adalah jangan sampai orang yang belajar itu hanya satu item. Maka Della Muda menciptakan beberapa inovasi, yang mana inovasi itu sesuai yang ada di cara wong Jawa ngarani ya wis sing sesuai mbek oleh penghasilannya ndek kampung iku. Lek kampunge usume pisang iso awakmu gawe krepek. Lek ndek kono usume buah nanas, buah apel, buah nangka, gawe lah itu krepek, nangka dan sebagainya. Lek ndek situ tempatnya pertokoan saja, perkotaan saja. Buatlah peyek, kan itu bahan bakunya mudah dan bisa kita dapatkan. Seperti itu Mas Fajar. Oh, ngaten Bu. Iya. Waduh, produknya banyak ya, ternyata ya variannya ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang produk dari Della Muda ini, saya pengen tahu nih, mungkin pemirsa yang lain juga pengen tahu sejarahnya. Jadi pengen tahu lebih jauh lagi. Sebenarnya Della Muda itu sejarahnya seperti apa sih? Waduh, kalau bilang dan berkata tentang sejarah ya Mas Fajar, kalau saya bilang, kalau orang nangis itu keluar air mata. Kalau saya keluar darah. Kenapa? Dari apa? Nah, saya mengawali ini itu awalnya dari kelompok ya Mas. Saya membuat kelompok, 16 kelompok, semuanya perempuan. Dari masing-masing kelompok itu satu kelompok 10 orang. Dan itu ada 16 kelompok. Mulai dari olahan
makanan sampai pertanian sampai peternakan. Nah, dengan berjalannya waktu, maka kelompok-kelompok itu istilahnya apa Mas istilahnya sudah nggak berkembang lagi. Vakum. Nah, kenapa saya nggak menyalahkan juga? Karena memang sebuah usaha itu harus benar-benar selain ulet, tuntas, kualitas, kemudian beberapa 3 komponen itu memang dalam kata atau bahasa itu indah, tuntas, totalitas. Di balik tuntas itu andai kita membuat produk harus mateng, harus sampai pengemasan, harus sampai perizinan, itu yang namanya tuntas. Nah, totalitas mulai dari proses pengadaan bahan baku, pelayanan harus tuntas. Loyalitas, setiap orang yang datang tidak harus membeli produk kita, tapi kita harus menerima bahwa tamu itu adalah tamu istimewa kita. Pembeli adalah raja. Akan tetapi kadangkala orang datang masih untuk taraf apa istilahnya, lek wong Jawa ngaran delok-delok. Cocok po gak barang iki tak tuku, cocok po gak barang iki tak dol. Kayaknya seperti itu. Jadi kita harus loyal. Bukan kok gak tuku wis babahno, gak usah dilayani. Wis kesuwen Bu, mohon maaf, saya masih ada kerjaan ini itu. Nah, berarti keloyalan dalam pelayanan. Oh, ngaten nggih. Waduh, itu semua tadi dari totalitas itu semua sudah diterapkan oleh Della Muda berarti ya. Oh, itu sejak kapan itu? Ya, sejak mulai Della Muda menanamkan saya tata, saya harus produksi ini dari hati. Setelah ini jadi, saya bawa kemana? Siapa yang mengonsumsi, siapa yang membeli, dan sampai di arah mana. Nah, alhamdulillah ternyata Della Muda sampai detik ini dikunjungi oleh para perempuan-perempuan yang hebat. Nah, dari perempuan-perempuan itu saya bilang, tidak ada di dunia ini seorang laki-laki yang menyuruh kita kerja. Betul kan Mas Fajar? Betul, tapi sebentar Bu, saya kok perempuan saja Bu ya? Iya. Karena kelompok-kelompok PKK, kelompok simpan pinjam itu mayoritas kan nggak ada yang bapak-bapak, perempuan. Nah, orang perempuan simpan pinjam di organisasi itu meminjam uang, menyimpan uang, secara otomatis kan dia ingin berkembang. Nah, kalau dia hanya mengembangkan uang, kenapa tidak kita sebagai gender wanita itu mengembangkan kemampuan dan kualitas kita. Nah, katanya zaman sekarang ya Mas ya, orang kalau nggak bersolek kurang cantik ya. Orang kalau nggak pakai ABC ketinggalan zaman. Justru menurut saya wanita yang tidak berkarya, tidak mau berkembang, tidak mau maju, yang ketinggalan zaman. Betul enggak Mas? Betul sekali Bu. Waduh, ini jawaban yang sangat bijaksana dan cerdas sekali ini dari Bu Della. Seperti orangnya itu. Oh, ikonnya ini ya. Oh iya. Saya itu selalu cerdas. Nah, setelah itu saya juga menyiasati bahwa perempuan ini saya ajak untuk menjadi perempuan yang cantik. Nah, mungkin Mas Fajar bilang, lah Bu Della juga nggak cantik. Oh, enggak apa-apa. Nah, yang penting orang yang ketika datang ke sini itu saya bilang gini, cantik itu relevan. Ketika kita bersolek, pakai lipstik yang mahalnya berapapun, akan tepati di balik kemolekan kita itu kita mempunyai kebodohan yang tidak kita pinterkan. Sedangkan pinter itu, semangat itu, kemandirian itu berangkat dari diri kita sendiri. Nah, walaupun kita disuruh oleh orang 10, kalau diri kita nggak mau, nggak niat, ya nggak jadi apa-apa. Nah, dari situ saya bilang, mari kita perempuan yang hebat. Kecantikan itu adalah relevan. Ketika kamu mempunyai kecerdasan di dalam rumah tangga, menciptakan rumah yang istimewa, rumah tidak harus mewah, bersih. Nah, di meja makan bersih, peyeknya numpuk, kemudian anak-anaknya rapi, suaminya mau tidur itu loh. Nah ya, bersihnya seperti itu. Nah, kalau ada laki-laki mau keluar pintu, dia nggak akan tega. Waduh, saya akan di rumah saja. Kenapa? Karena yang buat nyaman itu adalah seorang istri.
apalagi ditambah dengan seorang istri yang mampu berkarya. Nah, di sini tanda kutip berarti sama suaminya disuruh kerja. Enggak. Kita karya itu ilmu katon, bisa kita pelajari. Nah, kalau kita tidak satu item, kenapa tidak salah satu? Pada Allah itu membuat manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan jelas kita, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kelebihan kita gali, maka akan menjadi satu item ketuntasan bahwa kita wanita cantik. Waduh, ini pemirsa pasti sepakat ya dengan saya ya. Masa Bu Dela nggak cantik? Cantik kayak gini ya. Sepakat ya pemirsa ya? Sepakat pasti ya. Iya. Nah sekarang ini Bu, ini di belakang kita ini ada piagam-piagam. Ini apa aja nih Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ini ada sertifikat, diantaranya juga mendapat apa ya istilahnya sertifikat halal. Produk itu, Mas Fajar, tidak hanya kita membuat produk buat label yang cantik, enggak. Nah, apa? Tentunya setelah produk itu jadi, kita kemas sesuai dengan harga pasaran, kita label, dan perizinannya kita tempel di situ. Orang beli nggak akan sanksi, orang berpartner kita nggak akan ragu bahwa produk itu sesuai dengan SOP dan standar dengan proses pembuatannya, mulai dari kertas yang kita pakai, bahan baku gula, minyak dan sebagainya yang kita pakai itu standar. Kenapa? Karena di situ sudah ada label hal yang dicantumkan dan dia harus menggunakan SOP tentang standar perizinan kesehatan dan kehalalan tadi. Paling rendah saja yaitu perizinan rumah tangga, PRT, naik lagi menjadi halal, seperti itu. Waduh, bukan main ya. Ternyata udah yang lokasinya itu ada di desa, di dusun lah Bu ya. Itu sudah memenuhi kelengkapan SOP yang bukan main dahsyatnya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya soal produk nih. Ini aduh, produknya menggiurkan sekali nih. Waduh. Nih. Tuh, saya boleh nester nih malah nih. Wah, ini apa nih Bu? Ini tak-tak Mas Fajar. Nah, kalau ini usianya masih 4 bulan sampai 5 bulan ke depan. Kok ada usianya? Mungkin Mas Fajar heran ya. Bahwa pandemi Covid ini juga ada hikmahnya, juga ada apa Mas istilahnya keterpurukannya. Tinggal kita ngambilnya di mana. Dengan adanya Covid, Dalam Muda mampu membuat inovasi 4 item diantaranya tak-tak, basreng, sayur yang nyes, dan kres. Saya tidak hanya bilang, pemirsa semuanya bisa kok langsung datang ke Dalam Muda. Kalau enak boleh dibeli, kalau nggak enak saya gratisi. Nah, tentunya nggak boleh bilang nggak enak ya. Nah, harus enak Bu ya. Tentunya ya Mas Fajar. Nah, dari ini Mas Fajar, ternyata Covid, kenapa saya sampai seperti ini? Karena Dalam Muda sebelum Covid ada 13 yang berkolaborasi atau kerjasama ya, yang bekerja. Setelah Covid, saya liburkan selama 3 bulan kurang ya. Beliau jawab, Bu Dela, ini gimana? Kapan masuk kerjanya? Kapan saya kerja? Kenapa? Wajar. Beliau sebagian paham bahwa ini Covid, tapi nggak paham bahwa toko itu tutup. Karena maklum kita adalah usaha yang ada di pedesaan dan dia hanya bekerja. Sedangkan yang di luar saya sendiri. Nah, saya pahamkan, saya jawab oke, biar beliau semuanya semangat. Bismillah, saya akan buat produk baru, nanti kita kerjasama lagi. Saya gitu kan. Akhirnya saya berpikir dengan hebat. Biar orang itu datang ke Dalam Muda, saya harus buat sesuatu yang muncul itu apa. Akhirnya alhamdulillah, saya buatlah bakso kuah pedes. Bakso itu hanya kuah, bakso dengan tak-tak ini dan timun. Kalau ada orang mana mie-nya nggak ada, mana tahunya nggak ada, memang itu dan dagingnya memang pedes. Kalau nggak pedes ya nggak ada. Kecap nggak ada, saus juga nggak ada. Alhamdulillah dari situ wilayah Pujon yang paling mayoritas Batu. Batu itu menyeluruh mulai dari polsek, dari dinas kesehatan puskesmas, dari aparat desa,
Semua itu kalau istirahat kulinernya ada di Dalam Muda. Pulangnya beli tak-tak ini, Mas. Oh, itu berarti bakso yang tadi saya makan itu. Heeh. Waduh, pedasnya bukan main pemirsa. Saya sampai nyonyor itu. Wah, enak, seger itu, Bu. Seger. Heeh, seger sekali itu, Bu. Heeh, heeh. Bisa aja Bu Dela ini. Heeh. Nah, ini produk ini semuanya dari Dela Muda yang buat atau ada konsinyasi lain, Bu? Ada yang gini, yang 8 item produk Dalam Muda sendiri. Untuk yang lainnya ini adalah ada yang konsinasi, ada yang cash gitu, seperti itu. Punyanya teman-teman UMKM Kecamatan Pujon. Bahkan ada yang dari Singosari, kemudian dari Pakis, kemudian dari Sawo Jajar. Dititip ke dapur Dalam Muda ini. Waduh, ternyata kerjasamanya banyak sekali udah Bu ya. Heeh. Dan jangkauannya lumayan luas ya. Terus yang mungkin pemirsa juga pengen tahu nih, sejauh mana sih sepak terjang Dela Muda selama ini untuk perkembangan di desa ini gitu. Alhamdulillah Mas, di desa ini mayoritas orang magang, orang penelitian, orang KKN, orang edukasi itu jauh. Dan kemudian ada, tapi alhamdulillah selama ini Dalam Muda sudah banyak dikunjungi untuk edukasi, mulai dari tingkat anak usia dini sampai anak SD, SMK, PKK dan lain sebagainya ya Mas. Kemudian lagi pemberdayaan Mas. Jadi yang awalnya orang-orang ini kerjanya di luar dusun ini jauh, cukup di Dalam Muda. Bisa disambil-sambil jaga anaknya, ngerawat suaminya, kemudian dengan ibadah. Beliau sore ambil apel, pagi diantar ke sini, seperti itu. Oh gitu ya, jadi pemberdayaan ya. Waduh, hebat sekali ini, benar-benar Ibu Dela ini. Ini pemirsa pasti juga pengen tahu kan nanti bagaimana produk-produk ini dibuat, ya, bahan bakunya apa saja. Itu nanti semuanya ada, nanti bisa kita lihat nanti. Terus kira-kira harapan dari Ibu Dela sendiri, terutama untuk tadi Ibu Dela menyinggung dunia pendidikan ya. Untuk dunia pendidikan itu seperti apa, Bu? Dunia pendidikan itu menurut saya garda depan di dalam unsur apapun. Tanpa ada satu pendidikan, maka dunia ini juga akan fana. Nah, segala sesuatu, orang lahir pintar juga dari pendidikan. Orang bermoral baik juga dari pendidikan. Nah, kalau pendidikan sudah kita tanamkan sejak dini, tentang hasilnya seperti apa, berarti itu sudah kembali pada individunya, beliau atau anak-anak itu sendiri. Akan tetapi pendidikan apapun menurut saya itu garda depan. Baik pendidikan dalam olahan, pendidikan dalam sekolah, pendidikan dalam lingkungan, pendidikan dalam seorang wanita, pendidikan dalam seorang istri, dalam rumah tangga. Semua garda depan adalah pendidikan. Waduh, terima kasih banyak ini Bu Dela ini. Kalau berbicara itu sangat lantang dan tegas, pokoknya maknyus. Aduh, ini satu lagi nih Bu. Ini pemasarannya ini lokal saja atau sampai ke luar ekspor nih? Ya, barokallah. Gini Mas Fajar, ini menurut saya mukjizat dan juga berkah barokah. Nah ya, dulu 4 tahun yang lalu dari Banda Aceh belajar ke sini. Masuk ke 3 tahun kemudian saya di Japri untuk mengirim produk ke sana. Saya tanya ini siapa? Bu Dela saya adalah orang yang dulu pernah panjenengan pelajari untuk membuat ini dan itu, dan juga jenengan tatakan alat-alatnya. Subhanallah. Akhirnya dia menjadi partnernya Dalam Muda yang ada di Banda Aceh. Beliau bayar dengan cash. Kemudian di Kalimantan, kemudian di Magetan, kemudian di Bali. Tapi untuk yang Bali, Surabaya itu di packing oleh orang partner. Kalau di Banda Aceh, dari Bali, kemudian Surabaya itu packingan Dalam Muda sendiri. Jadi Dalam Muda ini berjalan tidak hanya Dalam Muda saja Mas, tentunya berpartner dengan banyak unsur dan banyak titik. Selain itu
pusat oleh-oleh yang ada di wilayah Batu. Jadi Batu pusat oleh-oleh sekitar Pujon di Cafe Susu ini, di wisata ini Lebak Sari, buah apel itu, kemudian di Batu, Banda Aceh, Magetan, Surabaya, kemudian Bali. Aduh banyak Aduh Bu, ngomong-ngomong, saya agak sungkan juga nih nanyanya nih. Boleh tahu nggak Bu omsetnya? Oh ya, nah kalau tentang omset ya Mas, nah karena saya itu otodidak ya ndak, omsetnya ini sebelum 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 Covid ya Mas, ya wis 25 sampai 30 ya Mas. Tapi begitu Covid ini drastis, bayangkan turun total. Jadi kayak orang gali lubang tutup lubang. Hari ini saya bayar minyak, besok bayar tepung, besok bayar apa. Itu kerja keras dari apa Mas istilahnya branding yang saya baru tadi. Saya branding ketika Carang Mas ini belum keluar, maka saya keluarkanlah tak-tak atau basreng. Ketika ini belum keluar, saya keluarkanlah peyek, saya keluarkanlah cateringan, saya keluarkanlah apa untuk memenuhi kebutuhan yang di dalam muda itu sendiri. Jadi Covid ini tidak bisa dipatok bangkrong kayak sebelum Covid kemarin Mas. Nah karena apa? Pusat oleh-oleh juga belum buka, pasar juga belum stabil. Nah di sini tantangan saya tidak produksi, pembeli saya mencari, saya produksi, pembeli saya tidak bisa saya pegang. Jadi saya harus apa? Ya wis bismillah saja. Niat ingsun ibadah, nyambut gawe, berkah barokah dari segala arah. Laumul Fatihah beres, maknyus, semangat. Amin. Waduh, ada unsur gamblingnya juga Bu ya. Tapi dengan kondisi Covid sekarang ini kan pemerintah juga mengucurkan bantuan-bantuan untuk UMKM. Nah itu untuk Della Muda sendiri gimana? Dari Della Muda sendiri belum pernah tersentuh oleh bantuan dari pemerintah. Baru mau dari Dirjen Pertanian, insya Allah bulan Desember ini, hari Senin ini akan diluncurkan. Mudah-mudahan barokah dan terkabul ya Mas Fajar. Doakan Mas Fajar. Jadi masih ini dari Dirjen Horti, dari pertanian Mas. Selama ini berarti belum pernah ada ya? Selama ini belum pernah. Dari yayasan itu, Yayasan Dompet Duafa, beliau mengasih saya alat itu masih usianya masih 2 bulanan ini. Oh gitu ya, jadi dari Dompet Duafa pernah ya. Waduh bukan main. Bayangin pemirsa, sudah sekian lama Della Muda berdiri, berjalan, tapi ternyata belum mendapatkan bantuan pemerintah, baru mau akan. Nah kita doakan sama-sama ya pemirsa ya, supaya bantuannya ndang cair gitu ya. Jadi bisa membantu pemberdayaan, keberlangsungan UMKM ya gitu. Terus harapannya dari Della Muda sendiri ke depan itu apa Bu? Nah, ke depan saya kepingin Kecamatan Pujon ini mampu mengangkat produk unggulannya, bahwa mayoritas Kecamatan Pujon adalah pertanian, perkebunan dan sapi perah. Nah, di sini banyak sekali UMKM yang memproduksi dari hasil-hasil olahan itu Mas. Itu yang terutama ya. Kemudian saya kepingin bahwa Desa Madirdo itu mempunyai unggulan, yaitu selain punya produk unggulan dari pertanian dan perkebunan, punya wisata juga, yaitu wisata Telaga Hanoman, yang mana ketika orang menceburkan di situ, insya Allah dia akan tetap muda, walaupun usianya atau ajalnya kita sudah pasti. Setiap satu suro dan setiap malam Jumat lagi 12 sampai jam 3 itu penuh lautan manusia berendam. Dan di sini adalah tempat religi juga. Di situ pun juga tempat religi dari pesantren, pondok pesantren itu setiap jam 12 rendam di situ sampai jam 3. Religinya di situ adalah tempat lahirnya Hanoman. Mas Fajar bisa kok langsung testimoni
Waduh, nanti saya testimoni, mohon maaf nih pemirsa, nanti saya testimoni begitu muncul jadi Hanoman nanti gimana, Bu? Gak malih malah Hanoman nanti malah repot. Wah, iya nih. Waduh, ini Bu Dela, ini terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya tadi ya pemirsa ya, seru juga ya. Ternyata banyak sebenarnya hal-hal yang bisa digali, potensi-potensi yang ada eh, di daerah-daerah UMKM ini sebenarnya dari perbincangan tadi bisa kita simpulkan bahwa UMKM itu sangat mandiri. Mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa berjalan sendiri, meskipun bukannya mereka tidak butuh bantuan pemerintah ya. Mereka butuh bantuan pemerintah, justru butuh dukungan dari pemerintah, dukungan yang harus diwujudkan secara nyata. Nah, seperti itu kira-kira Bu ya. Kita sudah gerak. Ibaratnya kita itu pemerintah pun mau bantu UMKM, kalau UMKM itu nggak ada bukti realnya lah, mau dibantu apa kan nggak ngerti. Bantu alatnya nggak cocok, teyengen mubadir, kita juga bertanggung jawab. Nah, ketika UMKM itu sudah aktif, inovatif, kreatif, lihatlah, tengoklah, tanyalah apa yang sekiranya itu dibutuhkan. Tidak semua UMKM kok dibantu secara itu mau. Karena apa? Alat yang ditawarkan kadang nggak cocok atau apa kan gitu ya Mas. Tapi ketika sudah ada UMKM yang berkembang aktif, kontinu dalam prosesnya, tolong dilihat, didampingi, tidak minta dihargai. Dengan mendampingi UMKM maka pemberdayaan kemiskinan itu akan jelas teratasi. Kenapa Mas? Karena orang yang tadinya buruh tani nyun sewu, masing-masing wilayah itu berbeda. Kalau ada UMKM yang maju di sekitar pedesaan, orang nggak jauh-jauh kerja. Orang punya anak bisa sambil kerja. Orang yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Kenapa? Karena ada UMKM yang maju yang didampingi oleh pemerintahan dan pendampingannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu. Duh, iya. Wah, bukan main itu salah satu suara hati dari pengelola UMKM itu suara hati pengelola UMKM mungkin bisa membantu menyuarakan aspirasi seluruh UMKM di Indonesia gitu ya, gitu Bu ya. Ya. Baik pemirsa Pagak TV, demikianlah perbincangan kami dengan UD Dela Muda dengan Ibu Dela yang cantik dan aktif ini, namanya juga Ibu Dela Muda, Ibu Atik Muda ya, Atik Muda, ya. Demikian pemirsa Pagak TV, sampai jumpa lagi pada episode Dunia Kewirausahaan mendatang. Selamat siang. Pagak TV, pancen apik gak ane komen.